Nah, hal tersebut sebenarnya yang menjadi kacamata kita sebagai desainer memilah gitu mana-mana yang urgent, mana-mana yang basic dan itu yang harus di-provide. Selamat datang di Seeds of Knowledge, Talks on Housing Unlearned. Ruang dialog yang membedah tantangan dan inovasi dalam penyelenggaraan perumahan Indonesia dari perspektif pembangunan berkelanjutan. Episode kali ini membahas tema mendesak nih. Bagaimana menghadirkan rumah layak huni yang terjangkau namun tetap berkelanjutan. Bukan cuma murah tapi bermartabat dan tangguh terhadap masa depan. Narasumber kita hari ini adalah ada Pak Fariski Putra Astrawinata, Principal Architect dari Morates dan Ketua Iluni FTUI. Pertama-tama ini Pak, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak gitu, dari mana pendidikan segala macam. Oke, terima kasih. Nama saya Fariski Putra Astrawinata. Saya arsitektur UI 99. 5,5 tahun kuliah, lanjut saya mulai bekerja praktik. Nah, kurang lebih dari tahun 2005 berarti saya berpraktek. Itu mulai dari project-project kecil housing, private, terus mulai masuk ke project government sampai hari ini. Cuma mungkin ada beberapa hal di luar dari pekerjaan itu yang saya terlibat, itu bersama dengan Iluni FTUI dan Iluni UI juga. Itu kita ada beberapa case ngebantu korban bencana alam, di mana saat itu seperti Lombok, Palu, dan terakhir mungkin Cianjur. Itu kita ada membangun hunian sementara di fase recovery. Itu sebuah modul unit yang kita siapkan dengan sistem frame rangka yang siap dibangun atau dirakit dalam 4 jam. Jadi udah prefab, datang ke lokasi, posisinya tinggal dirakit. Langsung dipasang ya. Gitu kira-kira seperti itu. Mungkin itu sih ya yang sejauh ini saya lakukan. Oke. Nah, Bapak pertama kali melihat pentingnya antara keseimbangan keterjangkauan dan keberlanjutan ini nih dalam konstruksi rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu kapan kira-kira, kayak bagaimana tuh? Oke, mungkin saya gini ya, dari pengalaman perjalanan saya ini ada beberapa hal yang sangat kontradiktif sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah dari project private, di mana itu mungkin kita bicara budget yang mumpuni untuk sebuah skala pembangunan rumah. Tuh. Katakanlah ya, misalnya kalau di hari ini around di 5-6 juta per meter square untuk membangun. Nah, sementara di sisi lain budget itu jauh di bawah itu. Nah, yang jadi isu itu adalah sebenarnya ketika kita membangun sesuatu yang ideal, itu sebenarnya ada bottom price yang harus kita achieve, harus kita capai. Nah, jika itu tidak terpenuhi, berarti kita harus kurangi beberapa part secara skala keidealannya. Nah, sorry, bukan keidealannya, tapi skala secara entah itu bentuk atau fungsi. Ada Gitu. kompromisnya. Ada, kita mesti ada kompromisasi di situ. Nah, itu sebenarnya yang bisa menurunkan harga biaya bangunan. Nah, di compare sama pekerjaan swasta yang saya lakukan dengan pekerjaan yang voluntary seperti di Iluni UI dan Iluni FT itu sifatnya kita mengurangi item-item yang sifatnya tambahan, sehingga kita balik ke basic, apa yang paling urgent yang bisa di-cover dalam sebuah rumah untuk manusia yang tinggal di dalamnya. Nah, hal tersebut sebenarnya yang menjadi kacamata kita sebagai desainer memilah gitu mana-mana yang urgent, mana-mana yang basic, dan itu yang harus di-provide. Jadi tanpa
mungkin estetika bisa jadi menyusul belakangan. Betul, betul. Fungsi-fungsi tambahannya bisa jadi menyusul belakangan. Nah, tapi setidaknya basicnya itu kita bisa provide dulu untuk orang tinggal. Betul. Gitu sih kira-kira. Berarti emang kan ini ya, keterjangkauan sama keberlanjutan berarti emang harus seimbang. Berarti kita harus fokus ke yang paling penting lah gitu, Betul. the main needs-nya itulah. Betul. Gitu. Nah, nextnya nih. Nah, menurut Bapak tuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konstruksi rumah layak huni dalam konteks sosial dan ekologis? Oke, mungkin sebenarnya kalau ngomong tentang itu ada beberapa part item ya yang bisa dijelaskan tentang dari sisi ekologis ataupun dari sisi konteks sosialnya itu sendiri. Tapi mungkin yang menjadi poin penting buat saya ngebacanya itu adalah kultur masyarakat kita itu sebenarnya kan hidup itu selalu berkoloni. Betul. Artinya kita pasti punya tetangga dan ini yang kasarnya bisa menjadi dasar pemikiran saat kita mengembangkan sebuah hunian. Di mana pastinya dalam sebuah hunian itu kita bicaranya dia akan bersebelahan dengan siapa, di depannya itu adalah jalan, di belakang ada siapa. Nah, kita pasti akan berbicara seperti itu. Nah, dalam konteks sosial itu ya sebuah rumah itu harusnya bisa merespon tetangganya. Artinya mungkin contoh kasusnya ketika misalnya ada tempat untuk berkumpul, nah itu bisa kita fasilitasi di dalam rumah atau bisa juga itu kita keluarkan. Jadi rumah yang basic itu dia hanya bicara di satu unitnya saja, unit tinggalnya saja. Nah, bagian bersosialnya itu dia bisa kelompokin di satu klaster yang lain. Misalnya ada 10 rumah, ada satu ruang sosialnya. Oh, ada tempat komunalnya gitu. Betul, bisa jadi konsepnya seperti itu. Nah, tapi bicara itu kan kita tidak bicara satuan berarti ya. Kita mesti bicara dalam satu pola hunian. Nah, sementara kalau kita ngomong tentang ekologis, ya pastinya ya kita meminimalisir yang namanya pengolahan lahan. Jadi pekerjaan cut and fill di dalam tanah itu kita sebisa mungkin menggunakan existing. Terus material yang kita gunakan sebisa mungkin ya mungkin radius jangkauannya tidak terlalu jauh atau tidak perlu sampai bahasa kasar mungkin impor gitu. Lokal lah gitu. Nah, material lokal itu pasti akan sangat memudahkan sekali dalam pembangunan dan itu juga pasti akan bisa menjawab tentang masalah keterjangkauan untuk masyarakat. Benar Itu sebenarnya poin-poin utamanya sih dalam konteks sisi ekologisnya. Tapi yang nggak kalah penting, setiap hunian ini tuh pasti perlu punya jarak dengan bangunan lain, karena ini akan menciptakan ruang-ruang udara bisa mengalir ke dalam rumah dan pertukaran udara yang ada di dalam rumah itu mudah untuk keluar gitu. Dan yang nggak kalah penting sebenarnya ya, pohon itu sebenarnya bisa menjadi bagian dari arsitektur. Tuh. Artinya ketika kita membangun di bawah pohon yang rindang, otomatis kita sudah punya setengah PR kita tentang panas dari matahari itu sudah terbantu. Dengan catatan bangunan kita tidak lebih tinggi dari pohon. Dengan catatan seperti itu. Nah, itu mungkin hal yang sangat kontekstual bisa kita baca dari tiap kondisi site seperti apa. Betul. Itu sih. Masuk. Kalau gitu nih selanjutnya adalah menurut Bapak tuh makna dari sustainability, keberlanjutan itu sendiri dalam konteks MBR ini. Apakah tentang bahannya yang ramah lingkungan, efisiensi energinya gimana, ketahanan iklim atau keseimbangan sosial ekonominya itu dalam proses pembangunannya menurut Bapak? Oke, ini kalau bicara tentang keberlanjutan ini kita juga bicara tentang ketersediaan material yang bisa di-provide ya dalam sebuah konstruksi. Artinya mungkin saya coba runut dari masalah material gitu ya, material yang ramah lingkungan. Konteks ramah lingkungan itu pasti mungkin kalau kita bicara dari tempat produksinya sampai menuju ke lokasi dia dimanfaatkan itu distance-nya itu pasti itu sangat berpengaruh sekali. Nanti dia akan bicara ke biaya. Nah, terus yang kedua, raw materialnya itu akan pengolahannya seperti apa, se ekstrim apa. Misalnya kita
Kalau kita runut misalnya kayak material yang paling sederhana itu mungkin batu bata gitu ya. Batu bata itu kan setiap lokasi itu selalu punya tanah. Nah, bagian yang ada clay mungkin secara kualitas berbeda-beda. Tapi prinsipnya material tanah dibuat menjadi clay sehingga habis itu menjadi batu bata itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Mungkin perlu ada zat aditif untuk memperkuat material tersebut. Nah, tapi setidaknya material-material basic atau material raw materialnya itu dia sangat sangat lokal sekali atau ada hal yang sangat mudah untuk kita produksi. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya yang bisa membantu pembangunan secara sederhana. Yang konteksnya mungkin gini ya, bayangan saya ya. Jika sebuah lokasi itu dia sudah dekat dengan material-material yang akan digunakan, maka pembangunan konstruksi tersebut akan sangat mudah sekali dilakukan. Nah, imbasnya adalah kita tuh kasar gini, kalau dulu misalnya rumah kayu gitu ya, rumah kayu itu bisa dibangun dengan pohon yang ada. Nah, kalau pohonnya tidak perlu kita ambil dari luar area, misalnya kita dari posisi tanah, terus pohonnya sudah eksis, pohonnya kita gunakan sebagian untuk kita membangun rumah, otomatis rumah tersebut akan kasarnya jangkauan material yang untuk membangun itu sangat sangat mudah sekali. Kurang lebih mungkin sesederhana seperti itu sih. Nah, terus kalau bicara tentang efisiensi energi, ya itu mungkin terkait juga ya kasarnya bagaimana kita memprovide material tersebut, yaitu pasti nanti kita bicaranya adalah transportasi yang mengangkut material tersebut dan itu juga pembangunan untuk menuju sana. Terus bicara tentang semakin high-tech pembangunan, ya pastinya akan membutuhkan alat khusus dan itu pasti akan membuat konstruksi tersebut akan menjadi lebih effort lah gitu. Nah, jadi teknologi yang sederhana sebenarnya itu bisa jadi menjawab pembangunan, konteksnya adalah untuk MBR ini. Nah, terus tentang ketahanan iklim ya ini bicara mungkin sangat kontekstual lokasi tersebut gitu. Apakah dia curah hujan cukup tinggi, angin banyak atau tidak, sekelilingnya adalah area lapang atau pepohonan, dataran tinggi, dataran rendah, atau dataran rendah gitu. Nah, itu mungkin sangat bisa kita baca dan ini mungkin akan terkait sama bentuk yang di-create nantinya ya, dibikin nantinya. Nah, terus kalau keseimbangan sosial ekonomi ya saya rasa ini mungkin bicara tentang overall dari semuanya ketika kita bikin sesuatu yang secara materiality sangat sederhana sehingga ketika ada kerusakan dan itu bisa dikerjakan oleh orang-orang lokal yang ada di lingkungan rumah tersebut, pasti akan lebih mudah untuk diperbaiki, misalnya hal seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya yang dalam konteks secara keseluruhan, yang paling penting dari berpikir membangun rumah yang terjangkau itu adalah kita mesti lihat konteksnya mulai dari manusia yang membangunnya, material ketersediaannya, yang mana itu menjadi unsur utama terhadap apa yang akan dibangun. Kalau SDM-nya tidak bisa, kasarnya sih simple, kalau SDM-nya tidak bisa menggunakan alat bor gitu ya, ya berarti jangan membangun sesuatu yang menggunakan material alat tersebut gitu. Nah, kalau misalnya adanya cuma kayu, ya berarti itu yang akan yang kita maksimalkan. Nah, cara berpikirnya, desainnya bisa bermacam-macam, cuman lokalitas material dan SDM, ya intinya adalah daya dukung apa yang ada, itu yang akan lebih dimaksimalkan dalam pembangunan. Itu sih sebenarnya yang menjadi kunci. Pokoknya kita adaptasilah sesuai sekitarnya gitu. Betul. Kayak itu juga dengan kita tarik orang sekitar itu kan artinya kita membantulah juga secara sosial gitu, biar kita juga nambah trust dari mereka gitu. Nah, untuk konstruksi yang adaptif dan inovatif itu sejauh mana bisa menjadi solusi terhadap krisis perumahan di kota-kota besar Indonesia? Oke.
Sebenarnya kalau kita bicara kota, kota ini selalu isunya adalah lahan, lahan yang Betul, lahan. sedikit, sudah sedikit terus mahal gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong aksesibel yang sangat maksimal itu ya pasti bicaranya adalah tengah kota. Ya 1 meter persegi hari ini khusus saya bicara tentang Jakarta rasanya sudah sangat tinggi sekali dan kalau kita compare dengan kadang kita bicaranya tuh gini ya, biaya sewa untuk per square meter di compare dengan harga kita beli itu masih ketemu nggak dengan angka 10 tahun gitu ya misalnya. Kalau Oh, 10 tahun masih bisa berarti masih worth untuk dibelanjakan atau dibeli. Tapi ketika tidak ya itu akan sangat sulit sekali untuk terjangkau betul, betul. sebenarnya. Itu sebagai catatan seperti itu. Yang artinya concern tentang lahan ini menjadi isu besar di kota-kota besar. Nah, yang saya bayangkan adalah bagaimana masyarakat itu menjadi lebih kritis terhadap aset yang dimiliki terhadap tanahnya tersebut. Artinya, jika tanah tersebut bisa di double atau di triple gitu ya, artinya di multi layer, ini pasti akan cara memanfaatkannya itu akan lebih maksimal. Tapi yang jadi masalah adalah memang di biaya pembangunan nanti ya, karena akan terkait dengan struktur, terus ditambah lagi mungkin isunya adalah apa namanya standar-standar pembangunan, entah itu tentang eh, apa namanya kekuatan bangunan, kekuatan terhadap gempa. Nah, akan terkait sama masalah-masalah tersebut. Nah, hal ini sebenarnya yang membuat rumit dalam sebuah pembangunan di dalam kota. Betul. Karena cukup banyak regulasi yang mengikatnya. Nah, tapi setidaknya kalau kita berpikir eh, satu lahan itu bisa dimultilayer kan, itu pasti akan membantu ditambah lagi ketersediaan lahan itu bisa disiasati dengan eh, apa artinya case-nya mungkin contoh kasarnya seperti ini ya, tanah misalnya ada 100 meter persegi. Nah, kalau saat ini mungkin bicara kita landed itu mungkin yang dimanfaatkan itu bisa di 80% ya atau jangan-jangan 100 meter persegi ya, apalagi di lingkungan yang padat. Aduh. Nah, ketika kalau memang kebutuhan kita hanya 100 meter persegi, kita dobelkan, dia bertumpuk 2 layer, berarti sebenarnya kebutuhannya itu menjadi hanya 50 meter persegi per layernya. Kalau dia menjadi 4 lantai berarti hanya 25 meter persegi. Kira-kira logikanya seperti itu. Imbasnya apa? Imbasnya adalah kita punya ketersediaan lahan yang menjadi ruang kosong. Nah, ruang kosong ini yang bisa kita manfaatkan untuk tadi ya kalau kita bicara tentang ekologis tadi ya kita tanam pohon. Ketika pohon ini membesar dia akan juga ikut membuat suhu termalnya lebih rendah jadinya. Oh, Nah, hal-hal tersebut sebenarnya yang bisa dipikirkan dalam sebuah konteks hunian kota. Tapi cara hidup di satu lantai dengan di 4 lantai pastinya berbeda. beda. Dan ya mungkin ada membuang space untuk tangga gitu ya. Memang ada keidealan tentang tangga, tapi mungkin kita bisa cut cara pemikirannya adalah ketika ini adalah sebuah hunian pribadi, ya mungkin nanti bisa adaptif terhadap pemiliknya gitu. Memang ini mungkin tidak akan fit dengan pemilik yang lain. Tapi jika misalnya usianya masih muda, mungkin Boleh-boleh aja lah ya gitu. bisa-bisa aja untuk Heeh. dikreasikan semacam itu gitu. Jadi sebenarnya sebuah toleransi balik lagi hal basic apa yang sangat dibutuhkan itu yang akan di-provide gitu. Cara berpikir akan seperti itu. Gitu sih kira-kira kalau tentang perkotaan ya. Berarti kalau kalau sama sekitarnya lah untuk kondisi sosialnya tuh bagaimana kira-kira tuh Oke. dalam tengah kota gini nih contohnya. Oke, pastinya sih ya ruang sosial itu bicara di kota itu kita kasarnya tuh gini ya. Kalau ada konsep istilahnya tuh eh, jadi kalau first place kita itu adalah rumah, Betul. second place kita itu adalah kantor. Nah, third place kita itu adalah ruang publik sebenarnya. Betul. Nah, memang perkotaan itu mungkin akan tergantikan dengan ruang publik karena begitu orang masuk ke dalam rumah itu adalah ruang private yang bisa kita bilang mungkin hari ini adalah ruang private, sangat private.
Bisa dari beberapa pengalaman saya, hanya di kelas-kelas, rumah di atas 5 M, mungkin yang masih membutuhkan ruang, ruang tamu. Range-nya mungkin around di 5 M-an ya, 5 miliar itu. Nah, tapi ketika rumah di bawah 1 M, itu hampir rata-rata mereka menggantikan ruang tamu itu menjadi ruang, eee keluarga. Artinya Serbaguna lah jadinya ya. yang hadir ke dalam rumah adalah orang-orang dekat Betul. gitu. Mungkin kalau tamu bisa jadi selesai sampai di teras rumah yang sifatnya mungkin adalah parkiran motornya mereka atau parkiran mobilnya mereka. Nah, hal ini merujuk tentang cara hidup yang sangat lebih private, khususnya apalagi di kota. Nah, hal ini mungkin yang menjadi preseden saya membaca bahwa kebutuhan orang berkumpul itu pastinya tetap perlu diakomodir. Tapi bicaranya mungkin tidak skala dalam satu hunian. Nah, ini kita bicaranya adalah bisa dalam skala pola hunian yang ada beberapa. Misalnya kalau kita bicara jalan, mungkin dari satu jalan itu ada bagian yang berkantong dan itu bisa menjadi orang untuk duduk-duduk gitu. Tapi konsep besarnya adalah men-sharing lahan private untuk bersama-sama itu bisa dilakukan sebenarnya ketika kita sudah bisa meredus luasan lantai dasar kita gitu. Jadi kita bisa Kembali memanfaatkan, ke yang sebelumnya tadi, itu betul, ada tempat terbuka buat kitanya betul. ya. Ketika kita sudah bisa membuka ruang tapak kosongnya itu, nah itu bisa kita manfaatkan dan mungkin pasti dengan kesepakatan bersama dari satu masyarakat yang tinggal di dalam satu jalan tersebut. Iya, jadi orang-orang sekitarnya jadi lebih friend lah ibaratnya gitu Betul, juga. Jadi betul, tinggal mereka rundingkan lah ya, mau gimana pun betul. itu. Next nih, eh mengapa tema keterjangkauan dan keberlanjutan tuh harus dibahas bersamaan, Ya. nggak terpisah? Oke, kasarnya sebenarnya kita bicara tentang keterjangkauan, mungkin kita simplify-nya itu adalah rumah murah gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara keberlanjutan itu, kita pasti akan bicara tentang pertama ya dari ketersediaan material tersebut. Tuh. Terus yang kedua itu adalah kita bicara tentang setelah terbangun what's next dari bangunan tersebut. Apakah dia masih bisa dikembangkan? Apakah dia masih bisa mungkin istilahnya tuh kayak ketika misalnya dijual bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tuh. Tapi bicara tentang hunian ini sebenarnya sebuah arsitektur yang sangat private sekali. Artinya saya selalu melihatnya adalah apa yang dibuat hari ini bisa jadi nggak fit untuk 10 tahun kemudian. Tuh. Apa yang dibuat oleh orang yang pertama ketika dijual bisa jadi tidak fit untuk pembeli berikutnya. Sehingga artinya bahkan lucunya ya dalam proyek-proyek private saya banyak klien saya membeli rumah renovasi, membeli rumah second yang kemudian direnovasi sesuai kebutuhannya dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya mendesainkan dari nol sebuah rumah, kemudian rumah itu dijual oleh klien saya dan kemudian dibeli oleh orang lain. Beberapa kali saya melewati rumah tersebut sudah berubah. Betul. Jadi hal tentang modifikasi ini sangat menjadi sangat hal yang concern terhadap cara berpikir orang living atau orang hidup itu di dalam rumah tersebut. Sehingga ketika fenomena seperti itu kita tidak perlu berpikir jangka panjang sebenarnya untuk case rumah tinggal hunian pribadi ini. Jadi dia cukup menjawab tantangan sampai let's say 5 tahun aja. Atau mungkin dipersempit lagi 3 tahun lagi gitu ya. Sehingga ketika kita berpikir sebuah alternatif atau sebuah opsi-opsi spare di masa depan, kita bisa mengurangi PR-PR yang bisa jadi itu mengeluarkan kos dalam pembangunan tersebut. Nah, sehingga balik lagi dengan tentang keterjangkauan itu pasti akan menjawab. Kita ketika berpikir sangat temporer sekali, sehingga tidak ada yang perlu di-prepare. Mungkin ini agak kontradiktif dengan cara berpikir commonnya arsitek yang mencoba berpikir memproyeksikan kira-kira 10 tahun lagi akan seperti apa. 15, Betul. ya.
Tapi balik lagi, makanya ini yang saya bicarakan ini adalah hunian konteks sosial kelas masyarakat bawah. Yang artinya hal-hal yang sifatnya eh, alternatif atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan itu akan memberikan kontribusi cost untuk hari ini. Dan hal itu mungkin yang bisa menjadi kasarnya bisa kita reduksi ketika kita bicara sangat temporer, sangat hari ini sekali. Tuh. Kira-kira begitu. Nah, balik lagi ketika material-material yang kita misalnya kita dalam sebuah case, kalau saya membaca kayak project shelter antara di hunian bencana tersebut, material rangka itu mereka menggunakan besi. Yang kita bikin itu dengan material besi hollow, ukurannya di 4 kali 4 cm. Dengan ketebalan tertentu, dia menjadi satu konfigurasi rangka yang sifatnya bisa di knockdown atau pemasangan itu hanya dengan murban baut itu. Oh, ini tadi yang proyek yang shelter, pakai rangka itu ya? shelter bencana itu. Nah, jika seingat saya satu kos untuk pembangunan rangka itu around di 9 juta untuk satu unit. Ukurannya di 2,4 kali 4,8. Ini saya agak lompat sedikit ya ceritanya. Dengan angka 9 juta. Kalau ini bisa diproduksi massal dan material itu sustain, akan selalu ada dan demand-nya konstan, sehingga harga materialnya dia akan lebih turun lagi. Sama halnya seperti orang bicara jual semen, itu dia bisa ngambil untung tipis dari tiap toko material itu karena turnover pembayaran pembeliannya itu kencang sekali di tiap harinya. Tiap muter lah. Betul, sehingga dia margin yang kecil aja itu cukup untuk nutup cost-nya mereka. Nah, sebenarnya logika-logika seperti itu yang bisa membuat material itu murah. Nah, jadi ketika dia kasarnya ketika kita hanya bermain dengan satu material saja, sehingga raw materialnya sama semua gitu, base-nya sama semua. Nah, hal tersebut bisa mereduce cost yang tadinya harus gonta-ganti material dan menjadi homogen semuanya. Nah, sebenarnya pertimbangan-pertimbangan itu yang bisa kita lakukan. Nah, tadi mungkin balik lagi ke si shelter tadi, jika itu difabrikasi secara massal, pastinya biaya yang tadi 9 juta per unit itu bisa di-press lagi. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya yang bisa membuat sustain dari proyek-proyek rumah terjangkau ini. Gitu. Jadi kita tidak bisa berpikir dengan cara membangun rumah tinggal konvensional. Betul. Gitu. Saya bisa bilang developer yang dibangun developer itu masih mereka berusaha membuat terjangkau tapi dengan cara berpikir konvensional. Iya, betul, konvensional. Pokoknya karena kalau developer kan emang untuk meraup untung lebih lah gitu. Betul. Gimana caranya kita cut down cost tapi itu bisa memberikan konvensional. Kalau ini kita harus lebih press lagi gitu. Betul. Cuman kalau bisa ada keberlanjutannya gitu, ya kan. Nah, bagaimana kondisi pasar perumahan Indonesia saat ini menciptakan paradoks antara rumah murah yang tidak layak sama rumah layak yang tidak terjangkau tuh. Oke, nah sebenarnya paradoks ini yang mesti kita pertanyakan balik itu adalah bicara tentang rumah layak atau rumah tidak layak gitu ya. Tentang betul. Apa sih definisi dari kelayakan ini kita bisa bilang sebagai sebuah rumah gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang itu tentu perspektifnya bisa bermacam-macam. Kita bisa bilang sebuah ruangan ini layak, tapi mungkin ketika kita bilang layak, mungkin teman di sebelah kita juga dia akan mengatakan tidak layak kurang gitu. nih, gitu. Sehingga seolah-olah menjadi seperti ada sebuah persepsi atau sebuah kasarnya sebuah cara pandang yang berbeda gitu. Nah, jadi yang mesti kita satukan dulu adalah tentang definisi layaknya itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan layak gitu ya? Kalau kita konteksnya kita cari sampai ke basic dari sebuah hunian yang layak itu adalah satu, dia bisa melindungi kita dari panas dan hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, hunian yang layak itu adalah ketika kita tinggal di dalam ruang tersebut, itu kenyamanan termal kita tercapai.
Oh. Berapa kalau misalnya 25 kah atau 28 itu tercapai. Artinya ada pertukaran udara yang cukup di dalam ruangan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan aktivitas itu terpenuhi, bisa dilakukan. Nah, ini bisa melebar nih ketika kita bicara tentang Betul, ini nih. aktivitas. Karena aktivitas di dalam rumah itu kalau kita ngomong hakikatnya adalah bahasa itu adalah berlindung dari cuaca di luar, berlindung dari ancaman di luar gitu ya. Ancaman di luar misalnya kita bicara ada eh, debu misalnya gitu ya, atau ada Hewan liar kalau yang hewan di liar mungkin pinggir-pinggir kalau ya, di dekat masyarakat hutan yang gitu. di pedesaan misalnya gitu. Heeh. Nah, hal-hal sederhana itu sebenarnya yang bisa kita tarik ya. Nah, ketika orang bisa berlindung, dia selesai sebagai ruang berlindungnya. Nah, tapi ketika kita bicara hunian, ya aktivitas hunian itu kan berarti ya dari mulai makan, kita tidur, bangun, bangun terus kita mungkin makan. Nah, sekarang mungkin berapa banyak kayak kita bicara ya kalau di kota ya, berapa banyak orang yang sarapan di rumah dan berapa yang memilih gue nyampe kantor dulu nanti sarapannya di kantor. Nah, ini behavior yang berubah nih. Behavior yang ini yang bisa menjadi key point kita ketika kita mau mereduce sesuatu. Jadi jangan-jangan ya orang tinggal di dalam sebuah kamar kos itu bisa jadi selesai gitu. Berapa banyak dan mungkin fenomenanya banyak juga pasangan muda hari ini yang mereka cukup selesai dengan tinggal di dalam sebuah kamar kos. Gitu Karena sih. memang masih mau berdua dulu lah, belum ada rencana Betul, segala dengan catatan macam. ada kondisi bicara untuk hari ini gitu ya. Hari ini adalah mereka belum punya anak gitu ya. Nah, konteks-konteks ini yang bisa kita baca gitu ya, kita meredus ini juga mungkin bisa menangkis sebuah omongan ketika eh, usia 25 tahun masih single. Memang kalau bicaranya nanti kalau udah ada istri, ada anak gitu-gitu dia bisa akan bicara dalam konteks keidealan dalam versinya dia ya mungkin menjadi standarnya menjadi tinggi. Tapi kalau kita ngomongnya basic sebagai hunian, makanya saya tidak bicara tentang rumahnya dulu, ya ini sebenarnya sebuah ruang yang bisa melindungi dia itu cukup sebenarnya. Betul. Nah, intinya adalah tinggal aktivitas apa yang bisa diruangkan di dalam hunian tersebut. Nah, ini akan menjadi kunci karena besar kecilnya sebuah hunian akan sangat ditentukan dari aktivitas tersebut. Gitu sih kira-kira mungkin ya kalau ngomong ininya. Sehingga parameter tentang layak itu perlu didefinisikan bersama dengan siapa yang tinggal di sana. Betul. Pokoknya berarti memang menyesuaikan lah dengan Betul, penghuninya tersebut gitu. betul. Oke. Nah, peran dari pemerintah, pengembang dan masyarakat sipil dalam mempertemukan nih semua aspeknya tuh, sosial, lingkungan, ekonomi dalam pembangunan MBR itu gimana tuh? Oke, kalau pemerintah mungkin bicaranya policy ya. Policy apa yang bisa mereka berikan. Misalnya gini ya, kalau bicara itu mungkin kayak IMB ya mungkin mulai dari IMB itu dipermudah. Terus mungkin bisa jadi ada regulasi-regulasi tertentu. Misalnya bangunan bangunan tidak harus terminologinya adalah konstruksi itu dengan menggunakan hitungan skala gempa misalnya gitu ya. Tapi dengan catatan materialnya ringan, materialnya mungkin bobot dari bangunan tersebut misalnya dari dindingnya gitu ya. Misalnya dia ketika menggunakan kayu mungkin dia skala tentang standar gempanya bisa ditoleransi. Nah, itu mungkin kaitan-kaitan hal yang sifatnya regulasi dari pembangunan di kota-kota ini itu bisa bahasanya mungkin dipertajam gitu ya regulasi pemerintah. Betul. Mungkin policy itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Ada case yang menarik ya, waktu itu saya pernah di kota Yunani di Athena. Itu dia punya dua tipikal gedung apartemen. Yang pertama itu adalah building common biasa, semua dengan fasad tertutup dan di mana standar equipment kebakaran itu komplit seperti bangunan
pada umumnya, bangunan publik pada umumnya. Nah, tapi ada yang kedua itu adalah mereka tidak disupport dengan sprinkler, apartemen itu tidak disupport dengan sprinkler, hanya dengan apar. Tapi semua hunian itu harus berbalkon, sehingga kalau misalnya ada kebakaran bisa dievakuasi dari luar. Nah, hal ini kasarnya menjadi seperti apa namanya, sebuah policy yang berbeda ketika desain itu fasadnya itu tertutup semua sama fasad terbuka gitu ya. Ketika fasad ada yang terbuka dan berupa balkon tersebut, evakuasinya otomatis sudah tercapai, Tuh, lebih mudah. lebih mudah. Nah, sehingga equipment dari instalasi pemadam kebakarannya bisa lebih sederhana. Nah, cara berpikir seperti ini jadi tidak merujuk ke satu aturan gitu ya tentang sebuah standar konstruksi membangun itu seperti apa. Mungkin dari konteks pemerintah seperti itu. Nah, kalau pengembang ini sebenarnya kan dia hanya bermain dari kacamata policy dengan kebutuhan demand-nya seperti apa. Saya mungkin kalau misalnya dia menjadi pengembang yang mau berusaha membuat influence lebih besar, ya harusnya pengembang juga turut membantu mengedukasi cara berpikir berhuni kita hari ini. Karena di banyak beberapa kesempatan saya sering bilang ya, hunian di Jakarta itu rasanya sudah tidak apa ya kasarnya, tidak terjangkau lagi oleh masyarakat muda hari ini, khususnya masyarakat muda hari ini. Hal tersebut karena harga yang terlalu tinggi. Nah, sehingga ketika pun kita memiliki budget untuk ketika kita punya daya dukung ya untuk membangun di kota, atau kita bisa membeli tanah, punya kesempatan membeli tanah tersebut, rasanya kita tinggalin tanah tersebut itu menjadi tanda kutip ya jauh lebih hemat kalau kita sewa sebenarnya. Nah, sehingga untuk ketemu pola apa namanya, ketemu dari sisi nilai ekonomi itu menjadi kita harus sharing. Tanah tersebut harus ada yang dikomersialkan dan ada bagian yang kita bisa ya kita pakai buat living, sehingga nilai ekonominya bisa ketemu gitu ya kalau kita berpikir tentang sebuah value. Sehingga kalau bicara hari ini rumah tinggal di tengah kota itu kita hanya jadikan tempat tinggal, itu adalah sebuah kemewahan yang sangat luxury sekali. Nah, itu yang mungkin yang menjadi pertimbangan hari ini, dan ini mungkin bisa dieducate sama pengembang sebenarnya dengan dia mencoba menginfluence bagaimana sih living hari ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat kota saat ini seperti apa. Gitu sih. Itu mungkin tentang hal yang bisa dilakukan oleh pengembang ya. Sementara kalau dari masyarakat sipil pastinya ya mungkin dari insan teman-teman di dunia pendidikan ataupun praktisi bisa turut menceritakan atau mendiskusikan, membuka ruang-ruang diskusi tentang bagaimana living hari ini, dan kita ruang space yang semakin kecil ya imbasnya jika tidak kita sikapi di hari ini, kita akan terlalu terlambat untuk beradaptasinya gitu. Nah, kekhawatiran kan seperti itu, artinya kita akan selalu ketinggalan gitu ya di dalam satu konteks, dan bicara ini bisa sangat kontekstual, sangat per area sekali. Misalnya daerah Cipete seperti apa, daerah Menteng seperti apa, daerah Kemang seperti apa. Nah, bicaranya akan sangat lokal sekali gitu, apa yang bisa kita lakukan dalam hunian-hunian tersebut. Mungkin itu sih kali ya kalau bicara tentang apa peran-peran yang bisa dilakukannya. Tapi secara garis besar masyarakat di lingkungan padat ini yang paling perlu dipikirkan itulah cara berpikir tentang living yang tadinya satu lantai menjadi multi lantai. Itu yang cara berpikir yang bisa dilakukan oleh kita semua ya, cara mengekskalasi pola pikir tersebut gitu tentang cara living kita. Gitu sih mungkin. Nah, betul.
Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tentang kalau mau membuat sebuah rumah nih, apalagi yang memang MBR ini, kalau bisa kita harus memanfaatkan yang lokal gitu. Oke. Potensi besar dari mencari inovasi lokal itu gimana tuh menurut Bapak? Oke, ya bicara tentang eh, apa namanya konteks kebangunan murah itu dengan yang terjangkau itu, eh, cara berpikir modulasi itu akan sangat membantu sekali sebenarnya. Tuh, modular. Cara berpikir modul artinya ketika kita bicara modul, modul itu macam-macam cara bergeraknya. Bisa jadi modul dari material pabrikasinya seperti apa, itu yang pertama. Bisa dari ruang aktivitas itu modulasi umumnya itu berapa, dan modulasi ini juga bisa bicara dari apa namanya apa istilahnya, sistem konstruksi Oh, pembangunannya. proses pembangunannya Ya, juga proses bisa pembangunannya. dimodulasikan. Nah, jadi sebenarnya cara berpikir modul ini akan sangat membantu eh, mempres sebuah angka gitu ya. Karena cara pekerjaannya berulang. Ketika orang sudah sangat menguasai sehingga sangat tertakar sekali. Sebenarnya yang paling penting dari sebuah konstruksi itu adalah semuanya bisa ditakar dengan presisi. Ketika semuanya bisa ditakar dengan presisi, kita bisa berpikir tentang kalibrasinya seperti apa untuk mengekskalasi, untuk mempercepatnya itu seperti apa. Nah, cara berpikir itu yang akan bisa membantu mempres atau meredus sebuah harga dalam pekerjaan konstruksi. Nah, ketika kita bicara tentang modulasi ini, ada hal-hal yang sifatnya misalnya kayak tadi ya, mungkin dari hunian shelter antara yang saya buat waktu itu dari Iluni Ars, Iluni FT sama Iluni UI bikin di bencana itu kita menggunakan modul berdasarkan ukuran triplek. Jadi triplek itu 1,2 kali 2,4. Sehingga material 1,2 kali 2,4 sebagai dinding, dia diusahakan tidak ada pengerjaan pengolahan lagi. Sehingga modul rangka yang kita buat itu harus dengan ukuran yang sama. Nah, modulasi-modulasi ini sehingga meminimalisir pengolahan di tiap materialnya. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu adalah material rangkanya yang menjadi harus diolah gitu. Jadi kolateralnya seperti itu. Dan sehingga ketika kita bisa prediksi jumlah material dari jumlah batang yang digunakan itu hanya let's say misalnya hanya di 9 batang besi ukuran panjang besi itu kan ukuran fabrikasinya itu adalah di 6 meter. Nah, sehingga ketika 6 meter itu habis, andai kata ada potongan-potongan kecil, nah sehingga tidak ada bicara mulai dari mobilisasi pengangkutan material ke workshop, dari workshop menuju ke lokasi, itu semuanya sangat presisi sekali keterukurannya gitu. Sampai yang kita pikirkan saat itu adalah yang masuk ke lokasi itu nggak boleh mobil ukuran engkel atau ukuran ban double, artinya mobil dengan kapasitas 4 kubik gitu. Tapi yang bisa mengangkut material ini harus cukup, kalau bisa hanya cukup bisa diangkat dengan mobil bak biasa Iya, atau mobil mungkin bak. 1,2 kubik gitu ya. Nah, ketika semakin kecil mobil bisa, otomatis bisa semakin mobile gitu ya. Eh, Delivery dari material-material ini. Nah, hal tersebut eh, pastinya akan bisa meredus dari eh, biaya bangunan tersebut. Gitu. Nah, jadi cara berpikir modul ini sangat penting sih dalam meng-create bangunan yang terjangkau. Gitu. Dari mulai dari modul material, modul aktivitasnya gitu. Misalnya kalau kita bicara meja makan ukurannya berapa sih gitu ya. Kalau makan berdua mungkin bisa di 60 cm lebarnya. Atau furniture itu rata-rata di meja 60 kali 120. Ya modul itu yang kita gunakan. Atau misalnya ukuran lemari tebalnya misalnya ada yang 30 cm, ada yang 45 cm. Modul itu yang kita gunakan.
tingginya gitu ya. Meskipun mungkin kita masih bersaing ya, volume-volume tersebut dengan volume metrik pada umumnya. Mungkin ada yang kelipatan 1 meter, 2 meter gitu ya. Tapi terlepas dari tentang itu adalah cara berpikir modul dalam sebuah aktivitas itu juga bisa kita pakai ketika kita membuat bangunan dengan tujuan untuk meredus material tersebut. Oke. Gitu. Nah, kita langsung lompat ke bagian masalah kendala dan solusi nih, kira-kira Oke. nih. Kendala utama dalam penerapan, kan tadi kita udah bahas tentang inovasinya bagaimana nih, gimana kita bisa menekan segala macam ini, gimana kita bisa adaptasi terhadapnya kan. Kendala utama dalam penerapan konstruksi berkelanjutan di MBR nih, keterbatasan dana kah, peraturan teknis, tenaga kerja, atau emang dari publiknya aja nih gitu. Oke. Satu yang paling utama itu sebenarnya mindset sih. Mindset terhadap membangun seperti ini dengan logika-logika tadi yang mungkin udah kita bahas, itu mungkin tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat secara luas ya, baik itu adalah user, pengguna, atau pembangunnya, ataupun juga mungkin dari kacamata pemerintahnya. Hal ini karena ya mungkin bisa dibilang ya kita belum terbiasa dengan bangunan melihat bangunan itu dalam sebuah modulasi. Kita belum terbiasa tentang itu. Nah, terus ketika kita membuat sebuah modulasi, mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah saya sebagai user masih bisa berkreasi dari situ? Oh iya, Gitu. benar. Apakah saya masih bisa mendevelop lagi? Apakah saya masih bisa nambah lantai? Apakah saya masih bisa nambah ruangan gitu ya? Atau jangan-jangan ini doang bisanya Ya. nih. Nah, makanya tadi di awal saya bilang tentang mindset terhadap cara pandang melihat hunian itu mungkin yang bisa yang kasarnya mesti dikritisi dulu, yang mesti dibenahi dulu. Karena akan beda ceritanya ketika kita yang berdaya dukung untuk membangun sendiri, compare kita dedicated, kita menerima misalnya ya apartemen gitu ya, udah ruangannya segitu gitu, dindingnya seperti ini gitu ya, adanya ini aja gitu, sehingga ketika kita tidak diberikan sebuah pilihan, kita akan menyesuaikan. Tapi ketika kita merasa ada pilihan, kita merasa apa namanya, ketika kita merasa ada pilihan, kita merasa tuh kita beyond dari batasan tersebut gitu. Bisa lebih. Nah, ini yang sebenarnya yang masalah. Yang masalah itu adalah sebenarnya budget itu sebenarnya nggak banyak gitu, sebenarnya nggak punya pilihan gitu. Nah, sehingga berpikir tentang ada pilihan dengan tidak ada pilihan ini yang perlu kita changing sih cara berpikirnya. Benar-benar. Gitu. Itu sih mungkin kalau dari konteks ininya ya, konteks tadi tentang masyarakat ya, membaca tentang keterbatasan dana. Nah, kalau dari sisi lainnya ya mungkin ya tadi ya mungkin kita balik ke policy gitu-gitu ya. Policy, mungkin. betul. Pokoknya harusnya ada penyelarasan lah tuh antara Betul. kita sebagai user, pengembang, dan Betul. pasti sama policy dari pemerintah kan. Nah, persepsi publik kan kadang tuh ada yang ngomong kayak konstruksi murah tidak bermutu. Apakah itu bisa menghambat nanti ketika di lapangan, ketika Oke. kita praktek? Konstruksi murah sebenarnya kan gini, kalau kita ngomong mutu ya berarti mutu tuh ada sebuah standar yang perlu dicapai dalam situasi tertentu gitu ya. Dia sebagai apa dulu gitu, misalnya dia sebagai kolom. Apakah murah itu definisinya adalah kolom idealnya harusnya misalnya besinya dengan 10 mili atau 12 mili, jumlahnya ada 4 atau ada 6 gitu ya, idealnya 6. Nah, ketika kita bicara murah, kita kurangi jadi 4 gitu ya. Nah, itu jelas kalau itu adalah mengurangi mutu. Betul. Nah, tapi ketika kita bicaranya adalah ya ini cukup dibangun hanya dengan 4 pembesian tulangannya gitu ya. Artinya dia tidak ada mutu yang dikurangi sebenarnya. Nah, semua akan bicara tentang kontekstual tersebut. Nah, balik lagi juga tentang material tadi dan mungkin kaitannya ke policy tadi ya. Sebenarnya kan kalau kita
bicara tentang materiality ataupun even tentang structure itu sendiri, struktur itu sebenarnya bisa kita rasakan. Artinya gini ya, ketika kita misalnya membuat bangunan 2 lantai, kita injak, kita lompat gitu ya, Ini dia goyang mungkin gak nih akan gitu. terasa goyang atau Heeh. tidak gitu. Dan hal-hal tersebut sebenarnya bisa kita rasakan secara fisik. Nah, memang sampai kadar di mana dia stiff, dia kaku, ya di situ mungkin eh, itu menjadi patokan kuat kita gitu. Nah ini balik lagi tadi tentang policy tadi. Pertanyaannya adalah apakah jika semua bangunan yang secara total itu dia materialitinya eh, case-nya ya, misalnya kan karena hunian ini kan juga berkaitan sama safety juga. Misalnya materialnya itu atapnya dengan seng atau dengan mungkin hari ini ada atap sandwich, atap metal dengan sandwich foam Mm-mm. yang itu juga bisa menangkal panas, tapi ya mungkin tidak semaksimal genteng keramik tanah liat. Nah, pertanyaan adalah apakah genteng metal tersebut dengan ukuran yang lebar-lebar tadi di-compare sama eh, genteng eh, genteng tanah liat ataupun genteng beton gitu misalnya ya, yang mana dia satuan ukurannya mungkin around di 20 kali 30 cm. Ketika dia ada di atas, posisi ada di atas kepala kita, dan ketika terjadi gempa ada runtuhan jatuh, mana yang akan lebih membahayakan? Apakah genteng atau atap seng metal baja ringan dengan Betul, sandwich tersebut? betul. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah diskursus. Mm-mm. Artinya ketika satu material compare material lain itu lebih membahayakan, sehingga mungkin kita bisa toleransi eh, dari kacamata safety-nya. Atau mungkin bisa dipikirkan bentuk safety-nya yang lain gitu ya. Ketika bangunan tersebut collapse, safety-nya akan seperti apa gitu. Nah, jadi cara berpikirnya tidak linear gitu. Betul. Nah, cara berpikirnya ini kita harus bisa bercabang. Sehingga ketika kita bercabang, kita punya banyak opsi. Sehingga kita ngomongin mutu material itu semua pada konteksnya ada gitu. Konteksnya apa gitu ya. Mutu mutu kalau begini ya begini. Jadi semua sesuai dengan konteks dan semua sesuai dengan kaidahnya. Ya. Mungkin itu sih saya bisa Itu juga bicara. kembali ke sebagai user juga kan kita harus, mentalitas kita harus diubah juga, kayak oh mungkin emang begini ada maksudnya lain gitu mungkin. Hmm. Oh tapi kalau kita memang tahu kelemahannya kita harus bersuara lah pasti kan gitu. Ya, ya, ya. Cuman ini mungkin singkat saja menurut Bapak nih, apakah ada nih kayak ketegangan antara regulasi bangunan tuh kayak sertifikasi dengan upaya efisiensi dan ramah lingkungan yang dilakukan untuk pembangunan MBR tuh? Oke, ya pastinya ya. Sertifikasi, regulasi itu bisa menjadi limitasi ketika kita bicara tentang inovasi. Pastinya akan menjadi limitasi. Tapi ketika kasar gini ya, kalau kita bicara tentang inovasi, mungkin inovasi itu kan kita bisa bicara adalah sebuah trial and error. Nah, tapi ketika dia memang sudah bisa kasarnya kita katakan ini layak untuk digunakan oleh halayak umum, ya seyogyanya dia memiliki sertifikasi tadi ya, entah itu SNI atau apapun itu. Artinya itu untuk eh, kasarnya memberikan eh, rasa secure terhadap konsumen. Tapi dengan catatannya adalah ketika dia sudah bisa eh, apa namanya memenuhi kadar nilai ekonominya dari material tersebut gitu. Jadi hal tersebut sebenarnya menjadi catatan. Artinya kasarnya gini ya, ada contoh case seperti ini. Sebuah material yang sama, ketika kita browsing di e-commerce, itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah ketimbang kalau kita mengcompare dengan harga di katalog yang ada di pemerintahan atau e-budgeting atau apapun itulah bentuknya. Kenapa bisa begitu? Karena dia untuk masuk ke dalam satu sistem, eh, ke dalam sistem tersebut, dia ada kos-kos yang harus dia penuhi. Oh ya Dia benar. harus melengkapi sertifikat-sertifikat yang harus dipenuhi sama dia. Nah, sementara barang yang ada di e-commerce
eh, yang common itu bisa jadi hanya sebuah barang trading, hanya barang yang dibeli diimpor karena Terus dia langsung belinya bulk dijual. langsung masuk, ya udah langsung dijual lagi Heeh. sama dia. Nah, itu sebuah salah satu contoh di mana sertifikasi itu akhirnya jadi memberatkan. Hmm. Itu salah satu contoh. Makanya mesti ketemu sama nilai ekonominya dulu sampai bisa kita lakukan sertifikasi tersebut. Hmm. Nah, itu sebenarnya yang bisa nih. Sementara ketika misalnya masih dalam bentuknya trial dan error, nah ini yang menjadi catatan. Kalau kita bicaranya sebagai project government mungkin iya, kita perlu membeli secure itu tadi ya, rasa secure tadi. Tapi ketika ini adalah sebuah project voluntary atau project private, Mm-mm. nah kita masih bisa punya alternatif gitu. Jadi apalagi gempuran material dari China hari ini itu opsinya kita sangat beragam Ya, sekali. persaingannya ketat Persaingan lah. sangat ketat sekali dan ya ini satu sisi sebuah kultur yang bagus, tapi satu sisi mungkin ya ini challenge buat Kita ya produsen-produsen kita. produsen lokal Betul, ya. gitu. Nah, kita langsung aja nih Pak. Menurut Bapak kalau diberikan 3 rekomendasi strategis untuk pemerintah, industri, komunitas akademik, Hmm. apa yang paling mendesak untuk lakukan dalam ini praktek konstruksi rumah MBR yang adil dan berkelanjutan? Oke, kalau rekomendasi strategis pastinya satu kita perlu menilik, kita perlu banyak membuat. Artinya gini, praktisi bikin sebuah case-case, nah terus didiskusikan dengan pemerintah. At the end adalah kita bisa bicara tentang polisinya, apakah Polisi. memungkinkan atau tidak, boleh atau tidak. Terus ya sampai kita ngomong ini layak untuk kita sebarluaskan. Itu artinya apa yang kita dari riset eh, tentang hunian-hunian ini, inovasi-inovasi ini, ya ini perlu didiskusikan kembali gitu. Nah, kasarnya ya pemerintah perlu menilik lagi tentang polisinya yang berkaitan sama inovasi-inovasi teknologi material yang dilakukan baik di dunia praktik ataupun dihasilkan dari dunia akademisi gitu. Nah, sementara mungkin industri harusnya bisa bisa bicaranya itulah dari kacamata eh, ya kacamata kasarnya gini ya, ketika ini bisa di mass product, ini akan bahasa centang untuk masuk ke dalam dunia industri. Nah, tapi ini memang saling keterkaitan ya, artinya ada produknya, entah itu dari praktisi ataupun dari akademisi, terus kemudian industri melihatnya seperti apa, doable nggak, ekonominya gimana gitu ya, ketemu apa tidak gitu. Nah, ketika misalnya semuanya oke, berarti yang perlu disupport itu adalah polisinya. Meskipun mungkin ya antara ayam sama telur nih, antara industri sama, kadang Ya, industri bisa mendrive ya. policy, tapi bisa juga policy mendrive industrinya. Heeh. Nah, tapi yang jelas adalah diskursus tentang kebutuhan rumah masyarakat dengan logika berpikir baru untuk menghasilkan sebuah inovasi itu penting sekali untuk Penting. dilakukan. Itu sih mungkin Oh, langkah-langkah strategisnya. paling begitu. Paling ini pertanyaan terakhir mau nanya aja gitu. Menurut Bapak tuh hal-hal kayak tempat fabrikasi lokal, microfinancing itu sama pelatihan untuk konstruksi gitu tuh Ya, membantukah ke aspek-aspek yang tadi disebutkan gitu berarti? ya sebenarnya benar. Saya pernah berpikir gini, ini sebuah skema waktu kita melakukan aktivisme rumah bantuan bencana tadi. Jadi kita berpikir bangunan ini harus mudah dibangun, harus mudah dirakit tanpa skill tukang. Tujuannya adalah supaya banyak orang yang bisa membantu membangun ini. Oh, benar, benar. Itu yang pertama. Nah, sehingga ketika waktu kita membangun ini, mengirimkan sebuah material bantuan seperti sembako gitu ya, tapi bentuknya material bangunan, kita kirim ke Lombok, itu kita bawa 4 tukang. Dari 4 tukang ini, satu kita bangun 4 tukang ini yang merakit unit tersebut. Next stepnya adalah unit kedua dan ketiga dibangun secara bersamaan, tapi 4 tukang ini split menjadi 2 tukang. Nah, 2 tukang lainnya diisi oleh masyarakat, anak muda yang sudah kita Benar-benar. kumpulkan. Nah, skema berikutnya lagi dari 2 tukang ini dia split lagi menjadi 1 tukang, sehingga
dalam masa bersamaan ada 4 unit yang dibangun bersamaan, di mana 4 unit ini masing-masing ada 1 tukang profesional yang kita bawa dari Jakarta. Oh. Dengan 3 tukang lokal, dengan masyarakat lokal 3. Oh, berarti sambil berjalan. Sambil berjalan. Oh, iya. Nah, ketika sudah berjalan seperti itu, berikutnya layer next-nya berarti yang keempat, tukang ini udah kita pulangkan ke Jakarta. Yang ngebangun adalah masyarakat Masyarakatnya. selanjutnya. Boleh Nah, juga. skema itu yang kita lakukan dalam sebuah pembangunan di Lombok. Sehingga ini dia, membangun itu kan sebenarnya sebuah skill. Tapi bagaimana menyederhanakan skill itu supaya menjadi mudah untuk dilakukan. Itu sebenarnya yang bisa Benar sih. kita lakukan ya. Nggak semua orang punya skill yang sama untuk membangun dinding dengan bata. Gitu. Nah, nggak semua orang punya skill yang sama seperti itu. Ataupun elemen lainnya. Tapi mungkin ketika kita merakit sebuah furniture mungkin akan terasa lebih mudah untuk dilakukan karena buku panduannya ada. Oh, baut yang ini untuk yang ini, baut yang itu untuk yang sana gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah sebenarnya. Karena memang kayak buku panduan itu kan ada penyederhanaan dari segala aspek pembangunannya itulah gitu. Betul, Makanya betul. masyarakat bisa lebih paham. Betul. Sehingga Bisa. sangat memudahkan cara membangunnya, itu pasti akan sangat membantu sekali. Oke, kita sudah sampai di akhir nih. Pertanyaan penutupnya nih, menurut Bapak, kayak dalam imajinasi Bapak sendiri tuh, wujud rumah yang bukan hanya layak dan berkelanjutan, tapi bisa bikin orang hopeful gitu. Jadi bisa, wah, gue pengen banget tinggal di sini. Kayaknya gue bisa lama di sini gitu. Contohnya tuh gimana menurut Bapak gitu? Oke, kalau apa ya, kasarnya hopeful itu kita bicara misalnya gini ya, rumah itu pastinya mindset orang berbeda-beda dari status sosial, status ekonomi itu pasti berbeda-beda tentang apa yang dia impikan gitu ya. Nah, sometimes yang sering membuat kita blur itu adalah informasi sebenarnya. Informasi kita terhadap mimpi, sesuatu yang indah gitu ya. Jadi seolah-olah tujuan menuju tentang hunian yang membahagiakan itulah hanya satu gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling penting dalam hunian itu adalah bagaimana kita hidup di dalam ruang tersebut gitu ya. Kita bicara ruang per ruangnya. Kalau misalnya ini sesuatu yang berbeda karena bicara tentang hunian murah ini kita bicara seperti bahasa kasarnya, kalau bayangan saya, kalau kita saat ini bekerja dan kita butuh kendaraan mobil, sementara mungkin gaji saya belum cukup banyak, mungkin saya akan beli mobil yang harga 100 juta dulu. Yang penting apa? Yang penting saya bisa bergerak dari sini ke sana, tidak kepanasan, dan cepat perjalanannya. Tapi mobil tampangnya biasa aja, oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi someday ketika saya udah bisa punya naik level, mungkin saya akan beli mobil yang 300 jutaan tuh. Dan selanjutnya. Nah, cara berpikir sebenarnya seperti itu. Hunian basic dengan nanti mungkin ada sisi intermediate-nya, next lagi gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang ini adalah kita yang dibilang basic itu belum basic. Gitu. Yang dibilang basic itu belum basic sebenarnya. Karena masih masih susah orang untuk belinya. Gitu. Kemarin terakhir sempat mau dibikin yang rumah versi kecil, cuman menjadi banyak teguran gara-gara banyak kritikan gara-gara masalah lightingnya, pencahayaan alaminya yang kurang. Gitu. Nah, ada komentar. Nah, sebenarnya bicara itu saya bisa bilang itu rumah yang basic sebenarnya. Tapi memang tetap ada hal-hal yang kebutuhan lainnya mesti terpenuhi, pengudaraannya tadi gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya hopefully ini ya, saya sih nggak bisa bilang ini adalah akan menjadi selamanya ya. Kasarnya gini ya, kalau rumah ada cerita lucu gitu, misalnya ada UMKM tuh, ada istilahnya tuh tempat lokasi sementara gitu, biasanya loksem.
biasanya kalau di UMKM tuh ada istilah loksem. Jadi mereka biasanya tempatnya tadi mangkal di mana, terus dipindahkan. Setelah dipindahkan itu mereka dibikinin satu gubuk-gubukan lah ya, ada kayak shelter gitu, kios-kios. Nah kios itu namanya loksem. Tapi faktanya apa? Loksem itu akhirnya 10 tahun lah si pedagang tersebut 10 tahun di situ atau 20 tahun di situ. Padahal niat awalnya loksem gitu ya. Nah, ini balik lagi ke regulasi ya. Jadi kasarnya ya once ini bisa ketika ini sementara ya dia harus pindah ya dia pindah gitu. Ada kita mesti tidak tidak bisa melihat ini menjadi selamanya gitu. Ya mungkin ketika kita udah merasa nyaman di sini nih, mungkin udah waktunya gantian orang lain gitu. Kita harus mencari tempat lain. Betul. Mungkin yang ini bisa kita kasih orang lain. Kurang Betul. lebih gitu. Saya lebih cenderung berpikir ke arah sana sih ketimbang mempertahankan orang untuk stay di sana selamanya. Oh, berarti itu juga menyongsong pemikiran komunal juga ya. Jadi kayak sosialnya ada tuh. Kita Betul. kayak saling membantu. Betul. Nah, kalau gitu kita bagian refleksi nih. Percakapan hari ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tuh bukan cuma teknologi atau material, tapi ada keadilan sosial tentang siapa yang berhak menikmati ruang, dan ruang hidup itu adalah ruang hidup yang sehat dan bermartabat. Kami mengundang para pendengar untuk memperdalam isu ini melalui program peminatan perumahan dan pemukiman di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, serta mengikuti riset dan kegiatan di RECEHPOL, Research Center for Housing and Policy. Terima kasih sudah mendengarkan Seeds of Knowledge, Talks on Housing Unlearned. Sampai jumpa di episode berikutnya, tempat kita terus menggali ide, merancang keadilan, dan membangun keberlanjutan dari rumah ke peradaban.